Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9. Kita bertemu pada hari ini, pertemuan yang kedua. Kita akan belajar bahasa Indonesia bab 1, yaitu menyajikan teks diskusi. Ya, pertemuan kemarin sudah Ibu berikan tugas, yaitu meringkas. Untuk pertemuan kali ini, inilah keterangan dari ringkasan yang kemarin. Siapa tahu masih ada salah, masih ada kekurangan, bisa ditambah di sini nanti. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat, walaupun masih belajar di rumah, tetap semangat belajar, tetap semangat belajar ya, walaupun masih belajar secara online jarak jauh. Kemarin perlu Ibu sampaikan bahwa kemarin ada surat edaran dari Wali Kota bahwa untuk Kota Batam belum siap untuk tatap muka. Jadi tatap muka ditunda terlebih dahulu karena dari beberapa kecamatan, hampir semua kecamatan di Kota Batam zona merah. Jadi belum khususnya untuk daerah mainland atau daerah Kota Batam belum bisa mengadakan sekolah tatap muka. Jadi apapun yang terjadi kita tetap bisa menerima keputusan itu. Kita selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, agar kita bisa berjumpa secara langsung, agar kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Ya, bab 1 menyajikan teks diskusi ya. Ada 4 poin yang akan kita bahas dari masalah ini. Yang pertama, pengertian teks diskusi, kemudian ciri-cirinya, ya. Kemudian yang ketiga, strukturnya, dan yang terakhir nanti bagaimana cara menemukan dari ide-ide pokok setiap paragraf dari teks diskusi, ya. Yang pertama, pengertian teks diskusi. Apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Teks diskusi adalah tulisan yang menjelaskan sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen, pendapat, baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis ya. Jadi sebuah tulisan yang berisi suatu masalah atau isu ya, dengan disertai dengan argumen, disertai dengan pendapat, fakta, kemudian disertai dengan opini, pendapat, bisa berupa pendapat yang mendukung maupun pendapat yang menentang. Ya, isu tersebut diakhiri dengan pendapat dengan rekomendasi penulis atau bisa berupa ajakan, bisa berupa berupa kesimpulan. Biasanya lebih baiknya kita harus mengikuti aturan ini ya, misalnya dengan penutup atau rekomendasi penulis. Nah, tulisan yang menjelaskan sebuah masalah isu dengan disertai argumen, pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Itu pengertian dari teks diskusi. Isu atau permasalahan yang dijadikan tema diskusi memiliki dua kubu, ya, dua macam, yaitu kubu antara kubu pro itu berarti mendukung, dan kubu kontra berarti itu menentang. Suatu isu ditampilkan, pasti ada permasalahan ditampilkan, pasti ada yang mendukung, ada yang menyetujui, dan ada yang jelas ada yang menentang atau kontra. Pendapat yang mendukung dan menentang harus didukung dengan fakta, data, pengaruh penulis, serta referensi yang berhubungan dengan permasalahan atau isu yang dibahas. Apabila dalam suatu isu itu kita mendukung permasalahan atau isu kita harus juga menampilkan faktanya. Kenapa? Ya, datanya juga harus akurat. Jangan asal mendukung saja, tidak tahu datanya bagaimana, faktanya apa ya. Kemudian apabila kita menentang, pendapat kita menentang, kita juga harus ada faktanya. Kenapa kita menentang? Kemudian datanya apa saja? Kita tidak setuju dengan tema diskusi tersebut, ya. Nah, jadi harus ada faktanya, datanya, kemudian referensi atau sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan permasalahan yang atau isu yang akan dibahas. Berikutnya, beberapa contoh permasalahan atau isu yang bisa dijadikan bahan diskusi ya. Di sini ada Ibu berikan 5 contoh yang tema-tema menarik yang bisa dijadikan isu atau permasalahan dalam diskusi. Misalnya perkembangan teknologi dalam masyarakat. Pasti ada
tema perkembangan teknologi dalam masyarakat pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Misalnya kalau perkembangan teknologi yang setuju, ya faktanya banyak, ya kan? Segala sesuatu yang kita kerjakan akan lebih mudah. Kemudian yang tidak setuju misalnya kita di apa? Kuasai oleh teknologi, misalnya seperti itu ya, harus didukung dengan data, dan didukung dengan fakta dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh yang kedua, isu yang kedua, kebiasaan minum teh baik atau buruk. Ini dua pilihan, baik atau buruk. Kalau baik apa, kalau buruk apa. Kemudian kalau setuju, faktanya bagaimana. Kalau tidak setuju, kalau buruk misalnya atau tidak setuju bagaimana. Kalau misalnya yang setuju atau yang pro misalnya, minum teh setiap pagi bisa menambah semangat dalam bekerja misalnya seperti itu. Itu yang setuju. Kalau misalnya minum teh pagi hari yang manis untuk bagi yang punya penyakit gula sangat berbahaya, misalnya seperti itu ya. Ada pro dan kontra. Yang ketiga, plus minus makanan cepat saji. Ini pasti ada isu-isu seperti ini, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju pasti apa, ya kan? Cepat saji berarti begitu kita lapar bisa disajikan secara cepat. Setuju. Kalau yang tidak setuju pasti apa? Banyak makanan yang cepat saji itu mengandung hal-hal atau hal-hal yang tidak, bahan-bahan makanan yang berbahaya, pasti seperti itu. Jadi harus ditampilkan fakta dan data yang akurat atau referensi yang mendukung pro dan kontranya. Kemudian yang keempat, pengaruh kehadiran ojek online terhadap ojek konvensional, ya kan? Di sini kita lihat ojek online ya, seperti Gojek ya, kemudian yang baru Maxim ya. Kalau kita yang setuju, apa alasannya? Misalnya kita kuat dengan fakta, kita disajikan dengan layanan yang cepat. Misalnya begitu kita hanya menggunakan media HP atau Android, kita bisa memesan ojek tersebut. Kemudian terhadap pengaruh kehadirannya ojek online terhadap ojek konvensional, misalnya sangat merugikan ojek konvensional karena pasarannya jadi mati, kemudian pelanggannya disepi dan lain sebagainya. Yang kelima, contohnya pemanasan global dan hilangnya hutan lindung ya. Jadi sekarang ini pemanasan global yang sangat berbahaya sehingga udara makin panas ya, tidak ada lapisan ozonnya sudah tidak bisa berfungsi secara sempurna, sudah ada sobekannya dan sebagainya ya. Pasti ada pro dan kontra. Berikutnya, apa tujuan kegiatan diskusi? Jadi segala sesuatu pasti punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Kita menyampaikan isu, kemudian menyampaikan permasalahan itu, kemudian pasti ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung ya. Tujuannya untuk apa? Mencari kesepakatan, kesepahaman, gagasan atau pendapat. Jadi kenapa kita bermusyawarah? Kenapa kita harus berdiskusi? Kita mencari kesepakatan, kita mencari mufakat, kita mencari kesepahaman, satu kata, satu pendapat. Jadi biar tidak ada yang kontra, tidak ada yang kontra lagi, makanya kita rangkul mendapatkan suatu kesepakatan ya. Jadi perlu didiskusikan sebuah isu atau permasalahan agar apabila kita lakukan, apabila sebuah aturan itu kita jalankan enak semuanya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang merasa tidak enak dan lain sebagainya. Maka perlu didiskusikan untuk mencari kesepakatan. Berikutnya, ciri-ciri teks diskusi. Nah, jadi ada 3 ciri. Yang pertama, ciri teks diskusi itu ada strukturnya ya. Kalau kita membuat teks diskusi, strukturnya harus ada 1.
harus ada isunya, permasalahannya. Gimana kita akan menyampaikan suatu ide atau suatu tema kalau tidak ada permasalahannya? Menampilkan permasalahan dalam diskusi itu. Yang kemudian yang kedua, argumen pendukung. Ada isu, ada permasalahan, kita dukung dengan argumen pendukung. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya ada argumen penentang. Tidak semua pendapat menentang, tidak semua pendapat mendukung. Ada pendapat yang menentang atau kontra. Baru kemudian kita simpulkan dari isu, kemudian ada argumen pendukung, argumen penentang, kita ambil kesimpulan. Jadi misalnya aturan ini bisa dilakukan apabila ada kesepakatan antara pendukung dan yang tidak mendukung. Jadi ada kesepakatan biar nanti apabila suatu aturan itu diberlakukan akan mendapat nilai atau mendapat respon yang memuaskan bagi semua pihak. Ciri yang kedua, memuat informasi yang bersifat informasi argumentatif. Apabila kita membuat teks diskusi, itu pasti memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Jadi bukan hanya informatif saja, tapi informatif dan argumentatif. Jadi informasi yang didukung oleh argumen-argumen atau data-data yang ada, tidak hanya sekedar menginformasikan saja, tidak ada dukungan argumentasi, tidak didukung oleh data, tidak didukung oleh alasan, tidak didukung oleh referensi, tidak. Harus bersifat informasi dan argumentatif. Kemudian ciri yang ketiga yaitu kebahasaan. Jadi dari ciri-ciri teks diskusi itu biasanya menggunakan kebahasaan yang biasa digunakan yaitu konjungsi perlawanan. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Penghubung itu sebetulnya banyak sekali ya. Kata penghubung itu banyak sekali. Di sini kita akan dalam teks diskusi hanya ada konjungsi perlawanan atau kata penghubung perlawanan. Biasanya dalam kalimat itu menggunakan kata penghubung tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya. Jadi biasanya menggunakan ciri kebahasaan yaitu menggunakan konjungsi perlawanan, diantaranya tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya. Berikutnya yang terakhir, untuk dapat menemukan informasi dalam teks diskusi dapat mencari pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran adalah ide utama dari setiap paragraf. Jadi langkah berikutnya apabila kita ingin menemukan informasi dalam teks diskusi, kita harus dapat mencari pokok pikiran setiap paragraf. Apa sih pokok pikiran itu? Pokok pikiran itu sama dengan gagasan utama, ide utama dari setiap paragraf. Jadi kita di semester 1 pernah kita singgung tentang pokok pikiran ya. Ide utama. Ide utama dalam setiap paragraf itu bisa hanya satu, bisa di belakang, bisa di depan, bisa ada di belakang dan bisa di depan, bisa di belakang, ada dua. Jadi kalau yang di depan ide pokoknya berarti itu paragraf deduktif, kemudian kalau di akhir itu berarti paragraf induktif. Kalau ada dua di awal dan di akhir disebut dengan paragraf campuran. Nah, sebagai latihannya ya, silahkan kalian buka bukunya halaman 118. Di situ ada teks diskusi yang berjudul ya, yang disajikan yang berjudul membayar pajak ya, membayar pajak. Kemudian tugas kamu yaitu mencari ide pokok pada setiap paragraf ya. Kamu buat tabelnya. Seperti pada halaman 118 itu ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kamu cari paragraf 1, ada contohnya di situ ya. Cara mengatasi anak-anak yang bertambah gemuk. Paragraf kedua kamu cari nanti apa, kemudian paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Kemudian lanjutkan satu lagi, halaman 120, ada 6 paragraf juga. Nanti kamu tinggal mengisi tabelnya itu, paragraf 1 apa, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya ya. Silahkan
Di bawah catatan kamu cari ide pokok atau pikiran utama atau ide utama setiap paragraf teks diskusi halaman 117 dan halaman 119. Dengan cara mencari pokok pikiran atau ide utama dari setiap paragraf, nanti kamu bisa menentukan, isi dari teks diskusi ini sebagai berikut. Nah, jadi untuk awal latihannya, kamu berlatih untuk mengisi tabel-tabel yang sudah dipersiapkan di buku halaman 117 dan 118. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Ya, untuk latihannya silakan dikerjakan. Kamu lebih banyak lagi membaca di buku paket halaman teks diskusi itu di halaman 118 dan seterusnya. Kemudian di LKS juga ada materinya, bab 1 dan seterusnya ya. Silahkan, banyak materi referensi yang bisa kamu pelajari sendiri sebagai bahan referensi belajar secara mandiri. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bekerja, kerjakan latihannya yang sudah Ibu sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.